Waktu memilih baju untuk si kecil, seringkali kita langsung tertuju ke desain yang paling lucu ya kan? Entah itu gambar dinosaurus, atau gaun dengan warna-warni cerah. Tapi pernah kepikiran nggak sih, kalau di balik kelucuan itu ada hal yang jauh lebih penting? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas apa yang sebetulnya paling penting demi kenyamanan dan kesehatan mereka. Hayo, ngaku deh, kita semua pasti pernah begitu. Lihat baju bayi lucu, langsung ambil. Itu kan bagian yang paling seru dari jadi orang tua ya. Tapi coba deh, pas lagi pegang bajunya, pernah nggak berhenti sejenak dan bertanya, ini sebenarnya kainnya terbuat dari apa sih? Nah, ini dia kuncinya. Ternyata, pilihan yang paling krusial itu bukan gambar atau modelnya, tapi jenis kain yang akan nempel langsung di kulit si kecil. Justru inilah pondasi utama kenyamanan mereka, yang sayangnya sering banget kita lupakan. Jadi, kenapa sih bahan kain ini sebegitu pentingnya? Jawabannya sebenarnya sederhana dan sangat biologis. Kulit anak itu beda banget sama kulit kita. Mereka itu unik dan ya jauh lebih rapuh. Coba deh kita bandingkan. Kulit kita, orang dewasa, itu ibaratnya udah punya benteng pertahanan yang tebal dan kuat. Nah, kalau kulit anak-anak, wah itu masih halus banget, sensitif, dan tipis. Artinya, apa yang buat kita biasa aja bisa jadi sumber masalah besar buat mereka. Dan dampaknya ini nyata banget loh, bahan yang salah itu bisa langsung memicu iritasi kulit, bikin ruam yang gatalnya minta ampun, atau bahkan reaksi alergi. Ujung-ujungnya, si kecil jadi rewel, nggak nyaman, dan nggak bahagia. Sebuah drama yang pastinya ingin kita hindari kan? Eits, tapi tenang dulu, solusinya nggak serumit kedengerannya kok. Sebenarnya cuma ada 2 aturan simpel yang bisa jadi panduan kita setiap kali belanja. Anggap aja ini semacam contekan cepat buat melindungi si kecil. Oke, langkah pertama, cari bahan yang terasa lembut di kulit yang berasal dari serat alami. Pokoknya hindari yang kasar dan berpotensi bikin lecet. Langkah kedua, coba deh lebih waspada sama bahan kimia, terutama pewarna kain yang terlalu keras. Intinya, kita cari bahan yang sealami dan semurni mungkin. Oke, aturannya udah kita pegang. Sekarang, yuk kita terapkan dalam praktek. Kira-kira bahan apa sih yang bisa jadi sahabat terbaik para orang tua? Ada satu bahan yang rasanya kayak diciptakan khusus untuk memenuhi semua kriteria tadi. Jadi, bayangkan kita lagi di toko nih. Di antara tumpukan baju dan berbagai macam label, bahan apa sih yang seharusnya langsung kita cari? Mana yang paling aman dan bisa diandalkan? Jawabannya adalah katun. Yap, katun. Serat alami ini tuh ibarat pahlawan super buat kulit sensitif. Sifatnya hipoalergenik, jadi resikonya bikin alergi itu kecil banget. Dan yang paling penting, katun itu breathable, alias bikin kulit bisa bernafas, jadi suhu tubuh si kecil tetap adem dan nyaman. Jadi keunggulannya jelas banget ya, katun itu anti alergi, bikin kulit adem, dan mengurangi resiko iritasi karena gesekan. Plus ada bonusnya, katun itu terkenal kuat dan awet, jadi bajunya nggak gampang rusak. Coba deh kita lihat dari sisi pengeluaran. Berinvestasi di bahan berkualitas seperti katun itu sebenarnya bikin kita lebih hemat loh. Kenapa? Karena kainnya lebih awet, kita jadi nggak perlu sering-sering beli baju baru. Jadi ini pilihan cerdas buat si kecil sekaligus buat dompet kita. Nah, sekarang kita semua punya senjata baru nih. Dengan pengetahuan ini, setiap kali kita masuk ke toko baju anak, kita bisa membuat pilihan yang jauh lebih cerdas. Dan hasilnya, tentu saja, anak yang lebih nyaman dan bahagia. Jadi coba deh ubah cara pandang kita. Memilih pakaian dari bahan yang bagus itu bukan sekedar belanja barang. Ini adalah sebuah investasi. Investasi langsung untuk kenyamanan dan kebahagiaan anak kita. Setiap saat. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda. Lain kali Anda memilih baju anak, entah itu di toko atau online, apa hal pertama yang akan Anda periksa di labelnya? Saya harap, mulai sekarang, jawabannya bukan lagi soal desainnya ya.